Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini kita telat karena untuk tapingnya karena Bung Rocky ada kegiatan di Bandung. Ini kelihatannya minat apa ya? Bukan saya lihat tadi kalau Anda yang hadir di acara itu mayoritas Gen Z itu Bung Rocky, bukan milenial lagi itu. Jadi minat mereka terhadap politik ini luar biasa ya sekarang anak-anak ini ya, Bung Rocky. Iya tadi acara, iya itu acara Genshin dan itu berbayar loh dan mereka Oh iya iya bayar iya. itu. Iya 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 iya. Tiket dijual berapa 50.000 apa itu kira-kira panitia bilang disiapin 500 kursi dan memang penuh tuh nggak ada yang Hmm, mungkin tinggal panitia yang berdiri-diri dan idenya adalah mencoba me- me- eh, bukan meliti memprediksi ini pemilu damai apa rusuh jadi hmm, Genshin itu berpikir begitu. hmm. Dan dalam pembicaraan itu seperti biasa banyak ketidakpastian dan kegelisahan pada mereka tuh. Jadi itu yang saya ulas tadi di forum namanya forum mana maha itu. Jadi Akal satu sehat tadi. satu Oh event yang ya, diskusi akal sehat ya kalau nggak salah tadi judulnya diskusi akal ya sehat. itu namanya diskusi akal sehat. Hmm, Ya, ya, ya. Ini kan Tapi itu teks. kumpulan Ya, Gen Z yang punya kepentingan dengan politik. yes, oke. Nah, ini menarik, Bung Rocky ya. Perkembangan terbaru saya kira kita balik lagi ke topik politik yang sekarang ini sedang ada. Kan kemarin malam itu Pak Jokowi makan malam dengan Pak Prabowo hanya berdua. Kemudian paginya dilanjutkan olahraga bareng dengan Pak Erlangga Hartarto dan sebagainya. Memang orang kemudian bisa menjelaskan kan itu pertemuan antara presiden dan menterinya gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, Pak Erlangga adalah Menteri Perekonomian gitu. Tapi kenapa kebetulan kok yang diajak ketemu itu adalah ketua umum partai pendukungnya semua gitu ya. Nanti kalau dilanjutkan dengan Zulkifli Hasan ya itu fix bukan pertemuan antara presiden dengan menterinya, tapi presiden dengan ketua tim ses bersama dengan anggota tim ses lah gitu ya. Karena Ya tafsir kita mesti ya silakan. kita memang mesti biasakan melihat semua pertemuan politik sekarang itu adalah pertemuan antara Jokowi sebagai politisi Hmm, dengan pendukung-pendukungnya. Nggak ada lagi yang istilah kunjungan kenegaraan atau sidang kabinet kan udah berhenti sebetulnya ya ya ya. soal-soal itu. Karena itu bagian-bagian yang tersisa adalah orang melihat kalau Jokowi ketemu Prabowo kira-kira apa yang dibicarakan. Dukungan? Ya nggak mungkin ya memang udah didukung kok. Jadi yang dibicarakan pasti mungkin Jokowi mau dapat semacam keterangan langsung tentang elektabilitas. Cuman itu pasti kan bagi Jokowi obsesinya cuma elektabilitas, elektabilitas, elektabilitas kan. Dan Hmm, itu saya kira juga nggak akan dapat keterangan yang jujur. Keterangan jujur elektabilitas itu datang dari forum-forum diskusi mahasiswa itu di situ hmm, hmm, dibicarakan. Kalau sekedar keterangan elektabilitas survei ya Jokowi bisa sewa kok supaya surveinya hmm, naik kan. hmm, hmm. Tapi yang real adalah undecided voters yang menunggu percakapan argumentatif untuk menentukan pilihan. Jadi mungkin Jokowi tahu bahwa 29, 27, 29 menuju 30% undecided voter. Dan itu artinya legitimasinya turun. Nah bayangkan ini bisa mempengaruhi opini publik dalam 10 hari ke depan misalnya. Saya kira itu yang dicemaskan. Jadi bukan kecemasan elektabilitas formal yang memang disewa untuk dinaik-naikkan oleh tim Jokowi. Ya, yang saya agak geli gitu, saya membaca komentar dari sekretaris tim TKN, ya, dari kampanye nasionalnya Prabowo Gibran, Nusron Wahid, yang menyatakan bahwa oh pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu bisa diartikan sebagai sinyal bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Kok masih sinyal ya? Itu mesti itu nanti ditegur pula dia kan oh itu berarti sampai hari sebelum makan malam sinyalnya buruk kalau begitu kan sehingga diperkuat di situ kan. Jadi cara tim ini berkomunikasi juga terpengaruh, sangat mungkin terpengaruh oleh fakta bahwa ya 02 itu kelihatannya ada penurunan. Dan kita udah bahas bahwa penurunan itu pasti terjadi karena puncaknya udah selesai, yaitu di penampilan Gibran pertama. Kan Gibran kedua nggak mungkin lebih baik dari Gibran pertama. Yang citrakan baik di panggung, tapi kemudian diulas netizen dan ternyata banyak hal yang sebetulnya menjadi beban Prabowo pada Gibran tuh soal data segala macam kan. Nah, itu intinya kenapa kita melihat bahwa udah maksimal itu di Gibran dan sekarang mulai menurun. Udah maksimal gemoy-gemoy dan sekarang mulai menurun. Udah maksimal pemasangan poster dan sekarang menurun. Udah maksimal mobilisasi dan sekarang menurun. Kan begitu kan? Bahkan mobilisasi real oleh Jokowi itu tidak berhasil karena mereka yang dimobilisasi petani atau ASN akhirnya
keluar pelan-pelan dari lapangan di mana Jokowi sendiri hadir kan. Jadi Jokowi pasti menduga keras bahwa ada gerakan lain yang hendak menghalangi upahan itu tuh. Dan saya kira itu yang dibicarakan dengan Pak Prabowo. Kalau enggak ya buat apa kalau cuma makan malam apa pentingnya makan malam buat Pak Jokowi, demikian juga buat Pak Prabowo. Kalau bukan hal yang kira-kira sensitif, yaitu soal menurunnya dukungan. Yes, oke. Apalagi kemudian paginya dilanjutkan olahraga bersama dengan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Erlangga Hartarto dalam olahraga itu dia pakai kaos kuning kok. Kalau pakai kaos kuning berarti dia ketua umum Golkar bukan Menko Perekonomian gitu ya. Ini adalah membaca potensi sebut aja kohesi atau ikatan molekuler di antara koalisi ini itu mulai retak tuh. Dan itu penanda juga bahwa mungkin Erlangga tahu bahwa sebagian dari Golkar itu nyebrang ke Anies. Dan itu terang-terangan kok kita lihat beberapa tokoh Golkar kasih sinyal semacam itu. Tapi kita tetap ingin supaya ada semacam keterangan resmi dari Jokowi tentang kedudukan dia di atas semua isu pertemuan antar elit. Jokowi ketemu Prabowo, Prabowo ketemu Erlangga itu. Tetap orang ingin tahu ini posisi Jokowi dalam pertemuan-pertemuan itu sebagai kepala negara, sebagai presiden, atau sebagai ketua tim sukses. Dan tim sukses untuk siapa ya? Bukan untuk koalisi, tapi untuk anaknya kan. Kan di kepala Jokowi adalah Gibran, kan cuma itu kan. Jadi hal-hal semacam ini mengundang spekulasi bahwa Jokowi sebenarnya cemas dengan keadaan yang berkembang terakhir tentang status Gibran atau posisi Gibran dalam perdebatan. Ya, dan kita tahu ya sebenarnya dari koalisi paslon nomor 2 itu kan backbone-nya adalah Gerindra dan Golkar ya, Bung Rocky ya. Ada partai yang cukup signifikan sebenarnya Demokrat, tapi kita tahu Demokrat itu pasti tidak akan all out karena dari baliho-baliho yang dipasang pun dia kelihatan sekali bahwa dia menghindari memasang foto Gibran. Kalau PAN ya saya kira nggak akan terlalu signifikan, tidak akan terlalu dihitung oleh Pak Jokowi. Betul, dan Pak Jokowi mungkin hitung efek dari Demokrat yang separuh hati kan. Kan Jokowi mau tegur Demokrat ya nggak ada hak Jokowi negur Demokrat dalam sahabat. Jadi mungkin titip pesan pada Pak Prabowo bahwa kenapa sih Pak SBY itu nggak mau dukung Gibran, dan Prabowo pasti akan bilang ya kata SBY dia cuma mau dukung saya, kira-kira begitu. Tapi kan itu nggak mungkin keluar dari mulut Prabowo. Jadi tersiksa juga untuk menentukan nih SBY sikapnya apa sebetulnya kan. Kami sepenuhnya bersama Prabowo. Ya artinya cuma Prabowo. Dan memang terlihat di dalam pencaleg, dalam poster caleg atau profil caleg itu tidak pernah mereka menganggap bahwa mereka mendukung Gibran. Mereka hanya mendukung Prabowo karena alasan administratif itu. Kalau nggak mendukung Prabowo, mestinya mendukung PDIP kan. Sebab kalau nggak mendukung siapa-siapa, Demokrat dia nggak boleh ikut pemilu 2029. Jadi atas alasan pragmatis pergi pada Pak Prabowo. Tetapi atas alasan ideologis tidak mendukung Gibran. Kan itu hukumnya. Dan Pak SBY saya kira konsisten dalam soal itu. Yes, oke. Ini yang menarik juga ini ya. Artinya Pak Jokowi itu betul-betul kalau ini ketua umum partai lah kita posisikan ya, pasti bukan ketua bukan kabinetnya begitu. Tapi kenapa nggak ada ketemu sama PDIP ya? Dan ini yang menarik adalah kabar terbaru. Ini wartawan iseng juga ini Bung Rocky menanyakan apakah Pak Jokowi akan hadir pada ulang tahun PDIP tanggal 10 Januari nanti gitu. Dan penjelasan dari staf khusus, kelihatannya nggak akan hadir karena beliau akan melakukan kunjungan ke luar negeri, ke negara-negara ASEAN. Kan ditanya apakah ini dalam rangka menghindari ulang tahun PDIP, kata dia nggak mungkin lah kalau kunjungan ke luar negeri itu pasti direncanakan jauh-jauh hari. Tapi wartawan pun sudah punya asumsi semacam itu gitu loh, Bung Rocky. Saya kira udah ada bocoran bahwa PDIP tanggal 10 Januari akan mengeluarkan statement keras itu. Dan itu artinya Jokowi tahu dia akan kena statement kerasnya itu, dia nggak akan hadir itu. Jadi kita pastikan aja bahwa Mega memang mengintai Jokowi makin lama bidikannya makin fokus itu. Dan ini momentum paling tepat, Mega pidato dan teguran pada Jokowi saya kira akan cukup keras itu. Walaupun belum menyebabkan efek politik yang bisa mengarah pada impeachment, tetapi sinyal dari PDIP adalah teguran keras atau semacam kritikan yang terarah langsung pada Presiden Jokowi sebagai kader PDIP yang tidak bermutu. Saya kira itu bahasa yang sedang dicarikan formulanya oleh PDIP untuk diucapkan oleh Bu Mega di
2010 itu. Di tanggal 10 Januari nanti itu. Jadi kita menduga dengan kuat dengan beberapa keterangan atau bocoran-bocoran kecil dan kemampuan kita untuk melihat latar belakang persaingan Jokowi dan Mega bahwa 10 Agustus 10 Januari mending Jokowi jangan ada di situ karena dia akan sangat tersinggung kalau Mega ucapkan sesuatu, dan sangat mungkin juga memang sengaja Mega tidak mau mengundang, dan nanti kalau dapat bocoran bahwa tidak diundang itu artinya Jokowi bukan lagi kader yang diperhitungkan atau dihormati oleh PDIP. Jadi nggak salah kalau wartawan mencurigai bahwa agenda kunjungan ini ya agenda yang disiapkan sebagai alibi supaya Pak Jokowi tidak malu kalau tidak diundang, atau kalau diundang dan dia tidak hadir itu juga memalukan. Kalau dia hadir dan kemudian di situ ditegur keras dengan Ibu Megawati itu juga dampaknya memalukan gitu. Iya, jadi poinnya tetap Jokowi tahu bahwa dia tidak diinginkan sebetulnya tuh. Mungkin ada basa-basi ngundang, tetapi sinyalnya dia tidak diinginkan. Dan buat Mega ini permainan yang bagus kan. Yang penting Jokowi udah ngomong dulu, oh saya mau keluar negeri, maka ada alasan Mega untuk mengatakan ya buat apa diundang orang yang keluar negeri. Kira-kira begitu. Dan dalam dua hari ini atau 2-3 hari ini kita akan lihat isu ini akan digoreng habis oleh akan dimintakan keterangan balik pada PDIP, Pak Jokowi diundang apa tidak tuh, dan kan mesti dijawab kan oleh Hasto minimal tuh. Itu yang akan jadi heboh baru. Ya. Dan saya kira ini buat Hasto kalau ada pertanyaan semacam itu semacam umpan lambung yang dia tinggal cemes saja gitu ya. Udah pinter lah sekarang tuh. Jadi mereka udah siapkan cara untuk menghadap si Jokowi itu. Saya kira PDIP makin bulat tekadnya untuk paling nggak menghalau Jokowi dari kandang banteng. Karena sekali lagi publik nunggu itu, semua orang menunggu satu statement yang betul-betul telak dari PDIP, apalagi kalau diucapkan oleh Mega terhadap Jokowi. Dan Jokowi tahu dia akan kena statement itu tuh. Tapi ini kan baru statement versus statement tuh. Tentu Jokowi punya cara lain untuk balas dendam. Seperti biasa kan Jokowi yang terakhir juga lakukan balas dendam. Dan PDIP merasa sangat tersinggung dengan perilaku Jokowi. Tapi sekali lagi PDIP tetap menganggap tanpa ada PDIP Jokowi itu nggak pernah jadi seseorang gitu kan. Dan itu fakta yang diterima sebetulnya oleh para penguat politik. Bahwa hanya PDIP yang memungkinkan Jokowi pindah dari Solo dan pergi ke Istana Negara. Ya, saya kira ini posisinya buat Pak Jokowi itu untuk pemilu 2024 ini to be or not to be ya, Bung Rocky. Nggak mungkin dia akan kembali lagi ke PDIP. Dan tidak ada jalan keluar lagi kalau dia tidak kembali ke PDIP, dia harus all out. Nah, ini orang pasti khawatir, wah ini kecurangan pasti akan menjadi-jadi kalau semacam ini. Cuman itu pilihannya. Atau dia kembali bertobat masuk ke PDIP, mungkin masih ada maaf segala macam, tapi itu agak susah. Dan kalau dia tahu dia tidak kembali ke PDIP, artinya dia tidak punya pegangan politik. Satu-satunya kemungkinan dia punya pegangan politik adalah minta jadi semacam Dewan Kehormatan Gerindra. Itu nggak ada gunanya di situ. Karena tetap Gerindra itu ada Prabowo. Yang terakhir adalah dia akan kudeta ketua partai supaya dia gantiin. Yang kan dia kudeta adalah Kaisang di PSI. Iya. Saya kira itu jalan yang paling memungkinkan di situ ya, Bung Rocky. Atau tidak dikudeta, tapi mungkin dibuat semacam ya ketua Dewan Pembina gitu yang sebenarnya perannya adalah ketua umum. Yang lain itu pelaksana harian lah gitu Kaisangnya. Iya, agak susah kalau tetap sebagai ketua dan pembina Kaisang ketua umumnya itu tetap di dalam persaingan politik Kaisang akan kalah dengan partai-partai yang bahkan pernah berkoalisi dengan Jokowi kan. Kan Golkar setelah berkuasa dia menganggap udah ya Gibran udah jadi politisi, kalau Prabowo jadi presiden dan itu berhasil, tapi kekuasaan di parlemen akan dibagi oleh Golkar dan PDIP, dan sangat mungkin Golkar mengambil kembali posisi yang kritis pada pemerintahan. Karena ini kan koalisi yang dipaksakan. Lain kalau misalnya ada perjanjian Golkar dapat separuh dari kabinet, nah itu boleh karena bagi Golkar itu intinya. Tapi sampai sekarang orang kayak Erlangga nggak pasti juga nih mau dapat apa di situ kan. Kenapa? Karena dia tahu yang akan ngatur kabinet adalah Jokowi. Dan itu artinya Jokowi pasti akan tahu juga apa kepentingan dia dan apa yang tidak diperlukan untuk dia serahkan pada Golkar misalnya kan. Kecuali Golkar bilang oke, Pak Jokowi silakan jadi ketua umum Golkar kan. Dan itu yang tunggu Jokowi. Jokowi nunggu dipinang oleh Golkar, dipinang oleh PDIP, dan diminta secara khusus oleh PSI misalnya. Tapi sekali lagi ini semua keterangan untuk menunjukkan betapa Jokowi nanti setelah 14 Februari walaupun kekuasaan dia masih sampai Oktober,
itu benar-benar nggak berkutik lagi, itu nggak bisa terbang lagi dia sebagai angsa tuh, dan dia akan menggeletak di situ tuh. Nah, Gibran juga akan ikut di dalam psikologi yang sama kan. Kalau Jokowi nggak punya lagi kekuatan di 2004, di 2024 setelah 14 Februari, itu artinya Gibran juga nggak punya kekuatan di situ kan. Tapi kalau presidennya Prabowo, presiden nggak punya kekuatan, mau dia presiden. Nah, Gibran itu kan hanya bisa jadi wakil presiden kalau terus berharap Jokowi mendampingi dia. Bagi Prabowo ya Gibran nggak nambah apa-apa sebetulnya tuh, bahkan hari-hari ini mungkin riset Gerindra sendiri Gibran itu adalah beban buat Jokowi, buat Prabowo. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Ya, sekali lagi ini analisis ya. Jangan ada yang tersinggung.